Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu dengan Bapak kembali dalam materi Bahasa Indonesia kelas 7. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Struktur teks laporan observasi. Struktur teks laporan hasil observasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan umum, klarifikasi atau definisi. Pernyataan umum berisi tentang informasi umum seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang laporan hal yang dilaporkan. 2. Biasanya pernyataan umum ini di paragraf pertama. 2. Deskripsi bagian berisi perincian dari inti dari hasil observasi yang dilakukan, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi lebih spesifik dari objek, misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Nah, deskripsi bagian ini biasanya terdapat di paragraf kedua, 3 atau ketiga. Yang ketiga, simpulan berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Biasanya simpulan ini terletak di paragraf terakhir. Oke. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan kata benda atau nomina seperti hiu paus, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Ada beberapa kata benda, yaitu seperti verba dan fraseoverba. Untuk menjelaskan ciri, hiu paus memiliki mulut besar yang lebarnya sampai 1,4 meter. Itu adalah fase verba yang ditandai dengan tulisan miring adalah contoh fase verba, adalah menjelaskan ciri, berarti hiu itu memiliki mulut besar. Verba aktif dalam penjelasan perilaku. Perilaku atau kegiatan atau keseharian. Misalnya, ikan ini makan dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Nah, berarti dia suka makan dengan menyaring ikan laut, ikan air laut, seperti makan plankton atau kecil-kecil, benda kecil lainnya. Istilah misalnya filter feed atau penyaring makanan, plankton soliter. Paragraf yang terakhir, paragraf dengan topik sentence atau kalimat utama. Untuk menyusun sebuah informasi, setiap aspek yang dilaporkan terperinci dalam beberapa paragraf deduktif dan induktif. 2. Kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu pada suatu benda atau konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kata benda dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya seperti bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan. Itu ciri-ciri kata benda. Yang kedua, dapat diikuti dengan gabungan kata KS atau kata sifat atau K atau yang sangat KS. Contohnya seperti buku yang sangat mahal. Karena buku merupakan benda, jadi merupakan kata benda. Pengetahuan yang sangat penting, orang yang baik. Nah, itu contoh ciri-ciri dari kata benda. 3. Frasa verbal. Frasa kerja atau frasa verbal adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Contohnya,
Adik sejak tadi akan menulis dengan pensil baru. Berarti yang di garis bawah merupakan kata kerja, akan menulis. Yang keempat, frasa nomina. Frasa benda atau nomina adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda yaitu kata benda. Contoh, Dita menerima hadiah ulang tahun. Ya, berarti kata bendanya adalah menerima hadiah ulang tahun, atau kata bendanya adalah hadiah ulang tahun. 5. Kata penghubung atau konjuksi. Kata penghubung ialah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contohnya seperti di bawah ini, dan atau tapi sudah dan selanjutnya. Nama Soleh dicatat ya. 6. Persamaan kata atau sinonim. Sinonim adalah pertalian dua kata atau lebih memiliki makna sama atau hampir sama. Suatu kata bersinonim dengan kata lainnya apabila kalimat yang sama kata tersebut dapat saling mengaitkan, atau kata-kata yang memiliki kesamaan arti secara struktural atau leksikal dalam berbagai urutan kata-kata sehingga memiliki daya tukar atau substitusi. Contohnya ciri, seperti ciri-ciri, tanda-tanda. Benar berarti sama dengan betul, agar sama dengan betul, atau persamaan kata ya. Seperti contohnya seperti di bawah ini, hemat sama dengan irit. Oke. 7. Lawan kata atau anonim. Anonim adalah kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan secara penuh atau secara sebagian dalam berbagai urutan kata. Contohnya siang malam, pulang pergi, ya miskin, panjang pendek, hidup mati, atau lawan dari kata itu. 8. Menyunting kalimat atau kalimat boros. Amati contoh berikut. Contoh 1. Ya, perbaikannya ada 2, manfaat terkandung dan terumbu karang. Contoh yang kedua, pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat baik secara ekologi dan ekonomi. Perbaikan, pantai memiliki berbagai manfaat secara ekologi maupun ekonomi. Itu kata boros. Karena kenapa kok kata boros? Nanti terdapat kata macam-macam dan manfaat itu terlalu boros karena mengandung pengulangan kalimat. 9. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pengambilan, dan ataupun tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi dengan demikian, itu contohnya. Tanda titik dipakai di akhir kalimat atau paragraf, berguna untuk mengakhiri kalimat paragraf dan untuk membedakan gagasan dalam suatu kalimat atau paragraf. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama geografi jika kata yang mendahulunya menggunakan kekhasan budaya seperti Pulau Seram, Antartika, Sungai Kapuas. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi diikuti nama dari geografi seperti Selat Lombok, Teluk Benggala. 10. Kata tidak baku dan baku.
Kata tidak baku disebabkan oleh penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah penerapannya, tidak memiliki kaidah kata bentukan atau kosakata daerah. Contohnya, mengumpulkan, mengumpulkan, ngelihat, ambilin. Nah, itu adalah contoh tidak baku. Bakunya mengumpulkan, melihat, ambilkan. Ya. Contohnya lagi tidak baku, mempengaruhi. Bakunya memengaruhi. Tidak baku, merubah. Bakunya mengubah. Yang terakhir, menyusun teks laporan observasi. Sebelum menulis teks laporan observasi, kita perlu melakukan kegiatan observasi lapangan atau membaca referensi terlebih dahulu. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, mulailah menyusun kerangka laporan dengan memperhatikan bagian atau struktur teksnya, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesan atau simpulan. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan saat menyusun teks laporan observasi. 1. Menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. 2. Merencanakan cara menyelesaikan masalah. 3. Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan observasi adalah sebagai berikut. A. Mencatat data yang dilakukan secara sesuai dengan tujuan laporan. B. Melakukan survei tempat atau mencari referensi. C. Menemui narasumber bila ada untuk memperkuat data. D. Mencatat hasil observasi. Yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. 5. Membuat kerangka hasil pengamatan berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum atau definisi umum, klarifikasi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. 6. Menyusun laporan hasil observasi atau mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan. Perhatikan pula penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. 7. Membenahi atau menyunting teks laporan hasil observasi. Hal ini bertujuan untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam tulisan, baik yang berkaitan dengan isi, struktur, ataupun penggunaan kaidah kebahasaan. Untuk tugas menulis teks laporan observasi akan dilakukan pertemuan minggu depan. Mas Soleh disiapkan alat tulisnya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.